di bagian gimana sih ya sebenarnya kan ini kan juga saya menyediakan materi terkait yang topik kedua ini nanti itu lebih ke apa ya pengaplikasian kalau data seismik di gunung api itu seperti apa sih dan pengolahannya apa dan informasi yang bisa didapatkan apa gitu. Tapi karena kemarin ada materi yang belum tersampaikan secara penuh gitu ya. Jadi saya ini dulu ya saya selesaikan yang PPT yang pertama, habis itu nanti saya akan lanjutin yang PPT yang kedua saya gitu. Ya, ini singkat aja mungkin untuk mempersingkat penjelasan biar nanti waktunya cukup gitu 2 jaman gitu ya. Oke, kita mulai ya untuk itu kan apa namanya nanti juga boleh ini ya maaf ya kalau misalnya nanti ada apa namanya ada pertanyaan atau diskusi kurang mengerti apa yang saya sampaikan boleh ya nanti tanpa saya harus nunggu jeda dulu gitu nggak apa-apa nanti angkat tangan aja gitu kalau misalnya memang ada yang belum dimengerti dan pengen dijelaskan lebih gitu terkait informasi yang saya sampaikan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya itu terkait kita nanti lebih ini kan gimana ya bencana gunung api ini kan bencana alam. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol gitu loh. Maksudnya itu ini kan kejadian alam. Nah, jadi bagaimana kita bisa meminimalisir kejadian alam tersebut, bencana gunung api tersebut gitu. Nah, ini salah satunya kemarin juga sudah saya sebutkan kan ya, penelitian itu sangat penting gitu terhadap mitigasi bencana gunung api gitu. Jadi makanya salah satu apa publikasi kayak gitu, gitu semacam seperti itu akan memberikan informasi lebih jelas gitu nanti ke arahnya itu ke arah juga ujung-ujungnya dari riset itu nanti ke predicting gitu jadi untuk memperkirakan gitu adanya oh ini tuh bentar lagi meskipun belum tahu ya sampai sekarang belum tahu akurasinya hari apa gitu tapi bisa biasa apa namanya bisa dikasih tahu gitu maksudnya tuh tanda-tandanya itu udah nampak jadi akan bentar lagi akan adanya erupsi gunung tersebut gitu. Nah, itu selain selain apa namanya untuk selain dari penelitian itu kita juga ini salah satu untuk mengukur cara meminimalisir bencana gunung api tersebut yaitu mengetahui gitu apa aja sih kira-kira yang bisa ditimbulkan dari kejadian erupsi tersebut kayak misalnya eh, di situ kayak di Gunung Semeru gitu Gunung Semeru itu udah jelas gitu ya di situ itu eh, arah arah apa ya arah erupsi atau arah bukaannya itu ke arah tenggara misalnya gitu. Nah, jadi ya ke arah tenggara itu jangan dihuni gitu. Maksudnya itu kan untuk apa ya untuk meminimalisir gitu adanya bencana apa ya korban jiwa gitu. Seperti itu. Kemudian ada juga ya hazardmap juga sama sih. Hazardmap ini juga dari erupsi sebelumnya, misalnya erupsi sebelumnya itu tuh arahnya kemana aja sih. Nah, dari situ juga bisa apa ya bisa dijadikan kayak acuan gitu loh. Oh area ini tuh bahaya area maksudnya biasanya sih biasanya ada radiusnya gitu dari puncak tuh 5 kilometer nggak boleh di situ gitu itu juga salah satu apa ya cara untuk meminimalisir si bencana gunung api tersebut gitu kemudian ada monitoring nah monitoring ini kayak PFMBG gitu kayak apa kayak apa sih itu badan yang memonitoring aktivitas gunung api di Indonesia yaitu ya dipasang alat-alat yang seperti yang saya sebutkan kemarin yang kayak seismometer GPS itu kan untuk memonitoring ya, kayak memantau gitu 24 jam malahan aktivitas tersebut gitu. Kemudian ada emergency plan, in place and practice ya ini semacam kayak apa uh, penyuluhan gitu. Kemudian education dan government official ya juga maksudnya tuh dari apa namanya lembaga terkait itu memberikan kayak semacam apa ya penyuluhan gitu dan adanya juga biasanya dari government itu biasanya juga ada koordinasi dengan kayak apa namanya hmm, apa sih namanya RT setempat atau apa ya apa itu namanya administrasi setempat itu untuk koordinasi aja gitu ada kan kadang-kadang itu ada tuh yang dia dapat dari Twitter atau dapat dari Instagram itu hoax itu ya itu kan juga membuat panik masyarakat padahal si autoritinya nggak ngomong gitu gitu jadi itu perlu jadi ini kayak kemarin yang di Gunung Agung itu kan sebenarnya informasinya bukan dari apa namanya dari PVMBG atau otoritas yang punya kewenangan gitu ya jadi makanya itu kayak karena udah apalagi itu daerah turis gitu ya jadi sangat terdampak banget sih kalau ke perekonomian keluarganya jadi turisnya apa ya tidak banyak yang datang itu padahal sebenarnya
itu informasinya hoax gitu, bukan dari government official gitu. Ya gitu sih ya. Nah ini sih kemarin lebih condong ke ini ya, kayak saya itu ya itu monitoring 24 jam. Nah ini tuh apa namanya gunungnya dimonitoring dengan alat yang kayaknya seismograf. Ini masih manual gitu ya. Jadi sekarang udah agak lebih advance gitu, jadi lebih digital gitu. Jadi langsung terkoneksi ke komputer, apa ya, ditransfer gitu ke komputer, jadi bisa diolah gitu. Nah ini salah satu contohnya gitu ya. Kemudian ini juga, ini sebenarnya eh, apa subbab yang saya tadi sebutkan itu dijelaskan di sini gitu. Jadi ini untuk ya ini mengetahui yang sebelumnya itu sangat penting, yaitu untuk mengetahui prediksi ke depannya dan apa dampak apa, maksudnya apa, lebih bisa memperkirakan gitu nanti ke depannya kayak gimana bahayanya gitu, itu dari eruptif historinya itu sih. Kemudian untuk ini ya, ini understanding potential hazard itu kayak misalnya ini kayak di gunung ini ya, di apa namanya, di US gitu. Nah itu mungkin ada kan ada apa pemukiman gitu ya, mungkin ini juga bisa jadi mengikuti gitu arahan dari apa namanya, badan yang berwenang gitu untuk ngasih informasi kalau misalnya emang boleh ditempati ya nggak apa-apa, tapi kalau emang nggak boleh, maksudnya itu dihimbau untuk dihindari ya kita ngikut aja gitu. Meskipun kalau di Indonesia kan lebih ini ya, lebih condong ke arah ekonomi ya. Maksudnya kayak misalnya yang di Semeru itu udah dibilangin kalau di situ jangan ada apa namanya kayak penambang pasir atau apa gitu. Tapi kan mereka kan butuh hidup gitu. Jadi ya eh, apa ya, kayak ya tetap kekeh gitu mencari mata pencarian di situ gitu, karena itu salah satu sumber pencarian mereka mungkin. Ya, jadi ya ada apa ya, kalau di Indonesia agak agak rumit gitu dibandingkan kalau yang di luar negeri gitu ya. Karena kita juga mikirin yaitu tadi mata pencarian orang penduduk sekitar gitu. Nah, kemudian ini yang saya tadi sebutkan ya, untuk mengetahui maksudnya itu eh, apa aja sih yang bisa dia apa yang bisa yang kemungkinan bisa dihasilkan, maksudnya kemungkinan bisa eh, apa ya, bisa bisa ditimbulkan dari kejadian adanya erupsi gunung api itu, misalnya seperti kayak apa namanya, eh wedus gembel atau awan panas itu biasa. Nah, wedus gembel awan panas itu biasanya mengikuti ini lerengnya itu, lereng gunungnya itu. Nah, kalau lereng gunungnya udah sebelumnya tuh selalu ke situ gitu, jadi ya eh, ya maksudnya itu amannya ya jangan ditinggali di tempat yang situ gitu. Maksudnya di tempat yang sebelumnya udah udah apa ya, experience atau berpengalaman adanya awan panas ke arah situ gitu. Karena si gunung api ini biasanya ini apa namanya, hmm, dia kalau emang berubah arah gitu biasanya butuh waktu gitu, nggak langsung tiba-tiba sekarang ke arah selatan besok ke arah utara gitu, biasanya ngikutin si kecuraman lerengnya itu biasanya gitu. Nah ini kayak misalnya apa namanya, dievakuasi kemarin pas apa, karena ada early warning system, maksudnya kayak semacam kayak peringatan dini gitu. Itu adanya penting, maksudnya itu ada monitoring itu sangat penting untuk mengetahui kalau misalnya memang benar ada erupsi dan perlu adanya evakuasi cepatnya, itu sangat membantu sekali penduduk sekitar ya untuk apa ya, untuk meminimalisir dampak dari erupsi gunung tersebut gitu. Nah, ini juga, nah ini yang saya contohkan ya. Misalnya nih ada ini kan apa namanya, gunungnya ya, itu biasanya laharnya lewat ini, tapi di sini ada kayak semacam penduduk apa, pemukiman. Nah, ini kan jadi kayak ancaman gitu bagi penduduk di sini gitu, seharusnya dan official apa namanya kayak government official itu harusnya ngasih informasi, maksudnya itu udah berkewajiban untuk mengasih tahu gitu akan adanya di sini tuh bahaya gitu. Ini ya adanya lahar sama piroklastik flow nanti deh kayaknya itu. Ini juga ini ya apa namanya KRB, kalau misalnya kalau di gunung api itu kayak kawasan rawan bencana gitu. Nah itu biasanya di lingkar itu biasanya 5 kilometer dari kawah itu nggak boleh apa gitu. 6, habis itu 6 kilometer nggak boleh. Pokoknya makin dekat itu kayak nggak boleh ada aktivitas. Habis itu kayak yang keduanya apa gitu, kayak nggak boleh di ada hunian semacam kayak gitu. Pokoknya ada kayak semacam radius berapa radius berapa gitu. Nah ini kalau yang ini ya
apa ya kayak monitoring itu biasanya monitoring prekursor itu tanda-tanda sebelum adanya erupsi. Biasanya aktivitasnya meningkat, misalnya seismik gitu ya, diamati dengan mungkin kalau misalnya seismik itu aktivitasnya makin intens, maksudnya tuh intensitasnya tuh makin banyak gitu, kegempaannya juga makin banyak. Terus habis itu kalau misalnya visual itu apa namanya kayak uh, misalnya keluar asap gitu ya, asapnya itu udah pekat biasanya, bukan asap yang kayak putih gitu. Kalau putih itu masih apa ya, apa evaporasi, maksud apa sih itu, apa ya, penguapan, jadi kayak gas gas aja gitu. Kalau kayak udah pekat hitam gitu, biasanya udah bercampur sama magma yang banyak, maksudnya tuh udah material di dalam gitu, dan itu biasanya menunjukkan juga aktivitas akan ada erupsi bentar lagi gitu. Ya dari situ-situ seperti semacam kayak gitu itu bisa jadi apa ya, petan- eh, mm, tanda gitu untuk meminimalisir adanya erupsi, jadi bisa diminimalisir gitu. Nah ini kemarin kan ya sebenarnya saya udah sebutin monitoring method gitu ya. Kalau misalnya ada yang ditanyain, mohon ya, maksudnya misalnya ada yang perlu gitu kayak nggak apa-apa kan, kan kita juga diskusi gitu. Terus habis itu monitoring. Ini salah satunya kemarin juga saya sebutin ya, ada deformasi kalau misalnya dia udah magmanya udah di shallow, atau maksudnya tuh udah di dekat sama permukaan, biasanya itu inflasi atau dia itu mengembang gitu. Nah itu bisa diamati dari misalnya GPS di sekitar sini tuh akan ketahuan dia mengembang, modelnya tuh kayak makin apa ya, displacementnya itu ada displacementnya gitu. Nah nanti kalau dia misalnya udah setelah erupsi dia mempis gitu, kayak kemarin kayak kembang kempis gitu yang saya sebutin itu ya. Ini deformasi juga semacam ini alatnya. Kalau yang ini biasanya temporary, biasanya kalau yang permanen ditanam gitu, ditanam cuma kelihatan apa tudungnya, apa kayak moncongnya aja gitu yang di atas gitu. Itu kayak yang ada di Krakatau kemarin, nanti saya apa ya? Saya kasih tahu karena saya kemarin kan survei di sana gitu. Kemudian kalau yang ini seismisitas ya, yang kemudian kemarin juga saya sebutin, biasanya semakin ke atas itu dia akan apa ya? Dia kan ada magma tuh naik ke atas karena ada tekanan yang udah nggak bisa ditahan lagi, jadi dia ke atas gitu kan. Nah itu kan keluar kayak rekah-rekahan gitu kan, karena kan ada volume material yang naik gitu kan. Nah rekah-rekahan inilah itu mengikuti apa namanya, menyebabkan seismisitas, rekaman ini gempa gitu, gempa vulkanik. Ya yang terekam di seismometer. Kan seismometer ditanam di sekitar gunung ini, di sekitar gunung ya, itu sangat sensitif gitu akan adanya misalnya ada rekahan, dan itu juga bisa diketahui dari trennya. Misalnya gempa gempa yang dalam itu, dalam itu biasanya vulkanotektonik, jadi dia tuh tipenya beda lagi. Nanti saya juga jelaskan di slide yang kedua, nanti juga ada tipe-tipe gempa gitu, tipe-tipe gempa vulkanik itu kayak gimana kan. Jadi bisa diketahui juga ternyata dari tipe gempa itu akan biasanya magma itu udah sampai mana gitu. Biasanya kalau misalnya dia di dinding-dinding sini udah deket-deket sama ini apa namanya permukaan, itu biasanya ada tremor. Tremor itu karena resonansi magma dengan dinding-dinding yang ada di pipa konduit. Kalau misalnya kita apa para pakar vulkanologi biasanya ngomongnya pipa konduit. Bentuknya emang kayak pipa gitu, maksudnya tuh anggapan ilustrasinya tuh kayak pipa, tapi ya nggak lurus banget gitu, nggak, ya ini kan untuk memudahkan ilustrasi kita gitu ya, tapi ya bisa diilustrasikan seperti ini gitu. Nah itu kalau sertifikasinya. Nah ya, contohnya yang kemarin itu kan ini ditanam, biasanya dikasih ini, kasih apa namanya, kasih, kalau di Indonesia ada kayak penjaranya gitu, kayak karena itu akan biasanya kalau nggak dipenjarain itu biasanya diambil sama penduduk sekitar, semacam kayak api atau apa gitu, karena itu kan butuh apa sebagai power supply-nya gitu. Kalau nggak ada itu nanti ya dia nggak bekerja gitu, dan nggak bisa merecord kejadian seismik di gunung ini gitu. Nah itu biasanya gitu. Nanti saya ada juga fotonya, biasanya di atasnya tuh dikasih kayak solar panel gitu, dan dikasih kayak ya dikurungin gitu untuk eh, biar nggak dicuri kalau di Indonesia. Nah, ini bagus juga ya, maksudnya seismometer ini sangat sensitif sekali, dan ini udah diterapkan banyak banget di gunung api, bukan nggak banyak banget, udah umum gitu di gunung api sekarang udah pakai seismometer, apa ya, kayak komponen wajibnya gitu lah. Misalnya kan ada kemarin kan ada geologi, ada gas, ada seismik, ada deformasi, ada apa. Nah, seismik ini salah satu yang wajib ada gitu di gunung api gitu, karena ini sangat apa ya, udah powerful gitu, udah cukup membantu dalam monitoring si gunung gitu. Ini juga pakai ground deformation ya. Itu di kaldera, tapi ini kita nggak bahas ini ya nanti. Nah, ini juga seismisitas. Ini
semacam ini aja apa instrumen untuk memonitoringnya itu. Tapi saya karena ini bukan penelitian saya jadi saya kurang mengerti ya. Tapi nanti saya jelaskan juga di slide kedua itu semuanya itu yang slide kedua itu penelitian saya jadi uh, saya lebih memahami lah apa yang di situ maksudnya penelitiannya itu kayak gimana gitu. Ini contoh aja gitu untuk seismik itu juga bisa diterapkan. Maksudnya itu monitoring seismik kayak di gunung api kayak gimana gitu. Nah nanti saya juga jelaskan tapi di penelitian saya gitu. Ini juga ya ini maksudnya itu kayak bisa apa ya? Pokoknya ada ini distribusi eh, ini gempa gitu. Mungkin di sekitarnya ini ada seismiknya gitu. Tapi kurang tahu. Tapi nanti ya. Ini juga ini ketahuan magnitudenya ini semakin besar itu menunjukkan magnitudenya ya. Ini untuk ya ini sih kalau ini untuk apa namanya monitoring di gunung api itu salah satunya ya itu tadi seismisitas, maksudnya itu seismometer, kemudian ada apa kamera CCTV atau juga bisa dari gasnya itu, gas monitoring gitu. Nah dari sini ini saya sedikit tahu sih kalau yang ini. Ini contohnya ini sebaran hipocenter. Jadi gunung api itu kan gunung api apa namanya kan gempa itu ada pusatnya gitu kan. Maksudnya itu misalnya ada gempa nih, kita nggak tahu. Tapi di atas seismometer dengan ada perhitungan apa namanya perhitungan fisis gitu ya atau matematis itu bisa ketahuan karena kita tahu jarak stasiunnya, kita tahu kita asumsikan kecepatan velocity-nya berapa, jadi akan ketahuan tuh apa namanya si si apa namanya si ini si si pusat gempanya, nah, distribusi nanti saya juga karena ini terkait riset saya juga Ibu Center, jadi nanti saya sertakan juga apa namanya display dan cara ngolah, bukan cara ngolah sih, cara dapat dari data seismik dapat kayak gini seperti apa sih kayak maksudnya pusat gempa gitu, udah epicenter namanya. Tapi kalau proyeksi ini epicenter itu proyeksi vertikal ya. Kalau ini proyeksi horizontalnya ke permukaan jadi ini namanya epicenter gitu. Kalau yang untuk yang ini. Nah, ini epicenter. Jadi ini tuh proyeksi ke apa dilihat dari atas gitu, masih dari atas. Nah, kalau ini dilihat dari samping gitu. Jadi ini depth. Nah, ini epicenter kalau ini gitu. Jadi ketahuan nanti apa namanya bisa juga ketahuan oh gempanya pusat gempanya udah dekat gitu. Maksudnya biasanya biasanya ya tadi itu dikarakteristikan misalnya gempa explosion. Explosion salah satu jenis gempa itu biasanya lokasinya dekat sama kawah, maksudnya udah di dekat permukaan lah. Nah, hiposenternya biasanya terdistribusi di sini-sinian gitu, nggak sampai ke dalam-dalam banget gitu. Itu bisa juga apa namanya eh, jadi kayak karakteristik gitu, karakteristik tipe gempa gitu. Misalnya gempa letusan itu udah dangkal, gempa apa namanya gempa Viti itu biasanya agak dalam gitu. Vulkanotektonik ya Viti itu ya. Maaf kalau misalnya saya ada kata-kata yang kurang bisa diterima, mohon dikasih tahu ya kayak misalnya Viti Pak, Viti apa Pak ya. Karena kan saya udah familiar tuh sama Viti, jadi saya agak nyebutin aja Viti gitu. Tapi kalau misalnya kurang bisa, maksudnya tuh kayak mas-mas atau mbak-mbak kurang baru pertama kali gitu ya, itu bisa kasih tahu saya ya gitu. Nanti saya jelasin. Itu vulkanotektonik ya, maksudnya gempa vulkanotektonik gitu. Nah ini juga salah satunya seismisitasnya di apa namanya di US Mount Saint Helens gitu ya. Nah itu sertifikatnya ketahuan. Nah, dia udah apa? Ini kan hari berbeda hari gitu. Masih itu tanggal gitu. Nah udah apa ya? Hiposenternya udah di dekat sini gitu. Jadi kemungkinan lo udah dangkal gitu. Maksudnya magmanya udah udah mau dekati permukaan dan biasanya akan terjadi erupsi gitu. Nah kalau gas emission ini juga bisa kayak semacam ini apa namanya salah satu pengukuran monitoring juga kan selain seismik sama deformasi nah dari gas juga tapi saya kurang begitu ini ya kurang begitu paham banget sama gas emission ini yang saya tahu sih dia itu kayak semacam ini sih apa eh, kalau dia ini apa pokoknya dia tuh kayak semacam ada alat terus ditembakkan gitu ditembakkan pakai sinar apa gitu terus dia akan menangkap tuh si dari absorpsi sinyal yang akan dibalikan ke pancaran setelah ditembakkan dia akan dibalikan lagi. Nah, itu akan ketahuan apa namanya komponennya apa aja gitu, komponen gas-gasnya gitu. Nah, itu aku sedikit tahu gitu terkait itu gitu. Ini kalau misalnya ini ya apa namanya?
SO2 emission, gas apa komponennya, salah satunya contohnya SO2 ini, cuma saya kurang begitu tahu paham detail gitu, tapi ini salah satu monitoringnya gitu ya. Kemudian ini juga ini carbon dioxide ya, tadi SO2 itu ya, ini salah satu contoh ini aja sih. Nah, ini gas emissionnya, ini salah satu monitoringnya aja ya. Kemudian juga bisa satelit kan. Nah, kemarin kan ada satelit juga kan, satelit yang ada di pergerakan apa namanya, pergerakan deformasi, tapi dari satelit, dari citra satelit. Terus kemudian ada juga bisa mengetahui ini apa, cuaca itu loh, apa namanya, misalnya cuaca nih ada erupsi, terus ada cuaca di hari itu gitu. Biasanya ketahuan juga, itu akan membantu pergerakan si deposit apa debu atau material yang dikeluarkan itu kemana gitu. Nah, contohnya kayak gini misalnya, itu di jam berapa, tanggal berapa dia kemana gitu. Nah, ini contohnya juga bisa dari satelit juga, misalnya pas waktu lagi erupsi, dia ketahuan ada semacam kayak tanda merah ini. Ini tanda merah ini dari thermalnya ya, dari suhunya gitu. Dia kan apa, ada perbedaan gitu, perbedaan suhu di gunung itu sama gunung sekitar, daerah sekitarnya gitu. Itu juga dapat dari sensor satelit ya. Tapi sensor satelit juga bisa ngetahuin, selain ngetahuin ini, karena kan sulit tuh kalau misalnya apalagi yang gunung yang biasanya letaknya nggak begitu well monitoring gitu, jadi kayak lokasinya sangat pencil gitu. Nah, dari satelit bisa ngetahuin sih ada aktivitas di situ gitu. Cuma selain itu juga yang kemarin itu yang saya sebutin juga, kalau satelit juga bisa mengetahui ada pergerakan si ini, pergerakan tubuh gunungnya udah berkembang mempis itu. Nah, ini ada juga lahar warning system. Jadi apa namanya, kayak dipasang alat itu untuk mengetahui kalau misalnya ada lahar. Nah, ada juga yang kemarin itu untuk monitoring dari PVMBG, itu kan juga bisa ngetahuin level-level status gunung apinya gitu. Biasanya status gunung apinya misalnya siaga 3. Kalau di Indonesia itu eh, dari apa namanya, waspada, siaga, sama awas gitu. Awas itu paling apa ya? Paling 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 akhir gitu. Maksudnya status paling akhir. Jadi kalau udah awas berarti udah nggak ada lagi, paling tinggi gitu. Jadi udah bakalan ada erupsi gitu di awas itu. Nah, kalau macam kayak masih siaga itu belum. Maksudnya itu masih ada levelnya lagi di atasnya. Tapi ya kayak peringatan gitu, peringatan gitu. Itu juga dari itu ya, dari apa namanya? Dari yang menentukan itu sih, itu si PFMBG atau apa, otoritas yang berwenang dari pemerintah gitu untuk terkait status gunung api di Indonesia gitu. Jadi itu juga bisa jadi acuan. Kalau ada ke websitenya itu namanya Magma Indonesia. Itu Magma Indonesia itu bisa di ini ya, bisa di ada Android, ada di App Store juga, atau bisa dibuka di web gitu. Tinggal aja ketik Magma Indonesia, nanti akan ketahuan status gunung api seluruh di Indonesia tuh kayak apa gitu. Itu bisa diketahui di situ. Nah, ini sih, ini ya sama seperti yang tadi yang ada ini apa namanya, eh status gunung api itu. Jadi ini juga increasing level of concern ya, itu jadi kayak kalau udah red ya udah warning, udah sangat jangan didekati. Nah, kemudian ini edukasi ke publik ya, komunikasi sangat penting dengan adanya penyuluhan ke masyarakat sekitar gitu. Dan juga adanya ini apa namanya, kayak ini Volcanic Disaster Assistance Program, itu kayak semacam ya di daerah ini udah terintegrasi gitu, kayak semacam misalnya di Merapi itu udah inilah, kalau di aku ingat yang pokoknya di Indonesia yang well well apa ya, mitigasinya tuh yang sangat bagus itu ya di Merapi itu. Maksudnya tuh udah di sekitar itu apa, kayak pemerintahnya juga mensupport adanya program pemerintah misalnya, pokoknya sangat ini apa, sangat intens gitu komunikasi antara BPPTKG. Kalau di PFMBG itu kan seluruh API Indonesia. Kalau BPPTKG itu instansi yang cuma khusus di Merapi gitu. Itu anaknya PFMBG gitu. Tapi itu khusus Merapi. Jadi emang kalau di Indonesia itu sih menurut saya yang saya paling apa namanya, yang sangat yang sudah bagus gitu sistemnya. Kan dekat ya kalau di mana kalian di sini di Jogja. Tuh. Kemudian ya ini tadi dengan itu akan mengetahui ini sih, akan menyelamatkan banyak jiwa gitu ya dengan adanya Volcanic Disaster Assistance Program.
Itu biasanya antar gunung, antar pos pengamatan, misalnya nih Merapi dengan kerjasama dengan observatori yang di Jepang, misalnya di Sakurajima Volcano Observatory gitu. Itu bisa kayak apa? Sharing gitu, kayak ada semacam tukar pendapat gitu, saling informasi gitu untuk kayak gimana sih mitigasi ada misalnya ada bencana itu gimana gitu apa aja yang perlu dilakukan itu juga bisa diketahui apa namanya perlu gitu adanya semacam kayak uh, program tersebut gitu. Nah ya ini kan yang tadi tuh ya yang saya sebutkan tadi itu kan di sini sebenarnya ada kayak apa namanya ada kayak apa ada pemukiman apa satu ada erupsi ada kayak lahar itu kan ini hilang kalau nggak salah jadi jadi membunuh sebanyak maksudnya itu menelan korban jiwa sebanyak 23.000 orang gitu. Nah itu dulu pas waktu 1985 itu mungkin salah satu apa yang menyadarkan gitu ya akan adanya pentingnya ada semacam ini volcanic disaster assistance program ini. Ini kan gambar yang tadi tuh yang saya sebutin yang ada pemukiman yang ada laharnya kan. Yang ada mas itu ada di sekitar ini tuh udah ada kayak arah alirannya tuh harusnya ke sini gitu, tapi ada pemukiman gitu. Ini komunikasi ke publik ya, penting juga ada kayak semacam penyuluhan ke sekolah atau bahkan justru ke apa dimasukkan ke salah satu mata kuliah gitu mas. Oh bukan mata kuliah apa ya ke mata pelajaran kok mata kuliah ya mata pelajaran gitu di SD atau sejak dini gitu dikasih tahu kalau adanya tindakan apa aja tindakan preventif kalau misalnya ada erupsi gunung api gitu. Nah ini real time monitoring, kemudian itu akan membantu untuk prediksi. Nah ini daerah yang mana aja yang perlu diketahui, maksudnya tuh mana yang sangat terdampak, mana yang kecil akan adanya risiko jika terjadi erupsi. Udah, nih. Mm-mm. Ini lebih condong ke arah ini sih. Apa erupsi-erupsi besar, kemudian jumlah kematian, itu jumlah jumlah menelan korban jiwanya gitu di masa lampau gitu. Emang agak banyak, maksudnya tuh ini bencana gunung api ini dulu emang sangat besar gitu. Kalau misalnya ada erupsi, emang erupsinya besar dan menelan korban besar lah. Seiring-iring ke sini tuh kan em, ya ada korban jiwa tetap ada, tapi nggak sebanyak yang dulu gitu. Ya ini yang sebelum nggak ada warning. Mungkin akan diperkirakan sekitar 15.000 atau 20.000 akan yang kerusakan amatnya akan yang di ini ya, yang akan memakan korban jiwa sebanyak itu gitu. Nah, itu pentingnya sih adanya mitigasi semacam yang tadi itu. Nah, apa namanya itu? Nah, nanti ini apa namanya? Ini lebih condong ke arah vulkanosesmologi ya. Itu sebelumnya yang pertama kan umum gitu. Maksudnya apa aja mitigasinya, eh, apa monitoring apa aja yang ada gitu. Nah, saya lebih condong ke arah yang sekarang itu benar-benar ke riset saya gitu. Jadi lebih apa ya? Mungkin ya lebih bisa ngasih informasi lebih gitu terkait vulkanosesmologi. Jadi mungkin Mbak-Mbak atau Mas-Mas di sini kurang dengar kata-kata seismik ini kan seismik itu ya gelombang intinya ya gelombang yang ada menjalar di bawah permukaan bumi gitu kalau ada sumber ada rekahan kan getar tuh dia getar itu ditangkap tuh sama si alat yang namanya seismometer. Nah si bentuk waveformnya itu gelombang seismik itu yang ditangkap yang apa yang tadi yang misalnya di kertas putih atau misalnya sekarang udah digital di komputer kayak gitu nanti ada yang bentuk digitalnya di komputer ya yang saya bawa ini kan komputer maksudnya itu digital gitu. Nah, sebelumnya sih saya belum perkenalan dulu ya kemarin ya. Ini ya apa namanya praktisi saya itu maksudnya tuh saya tuh di mana ya praktisinya di apa gitu. Kemudian juga bisa nanti buka-buka paper-paper saya gitu ya terkait ada di Web of Science, Scopus, ORCID juga ada Google Scholar. Nah, kalau di Medsos juga ada nanti mungkin bisa follow-follow di situ. Nah, gitu sih terkait itu ya. Nah, untuk nanti mungkin bisa lebih tahu gitu karena ini itu nanti risetnya nggak bukan riset saya dalam waktu 2 jam itu apalagi ini udah kepotong ya jadi ya mungkin nanti kalau misalnya memang ada publikasi saya yang tertarik gitu ya bisa tuh dilihat di Scopus ID saya atau di ORCID saya atau di Web of Science saya gitu terkait publikasi saya gitu sebelumnya gitu. Oke sih begitu. Nah kemudian ini ya terkait dengan eh, ini ya dulu apa namanya sebelum kita ke mitigasi vulkanosesmologi mitigasi bencana lagi itu dulu itu semakin apa namanya nggak kalau nggak ada mitigasi ini tuh sangat akan banyak banget korban jiwa ya yang akan terdampak gitu dan akan bisa bisa menimbulkan banyak banget pemaparan apa ya kausaltis gitu jadi kayak semacam
ya dampak gitu, dan itu sangat sangat penting adanya mitigasi gitu ya. Apalagi di Indonesia ini gunung api aktifnya itu sangat sangat banyak, bukan sangat banyak, maksudnya itu paling banyak di dunia, ada 127 gunung api, dan 5 juta jiwa itu ada di dalam itu kawasan rawan bencana itu. Jadi penting adanya itu. Nah, makanya tuh ada semacam sekarang kayak kemarin tuh ada ini dari ini ya apa namanya kayak salah satu orang penting di BFMBG gitu memberikan satu-satu apa ya semacam strategi gitu mitigasi bencana seperti apa biar intinya pokoknya yang dinamakan mitigasi itu menyelamatkan apa nyawa atau manusia atau makhluk hidup pokoknya itu sebanyak mungkin gitu. Itu yang paling penting sih tujuan utamanya dari situ gitu. Ya itu ya semacam ini juga adanya peran untuk dari masyarakat ke apa namanya masyarakat pemerintah ke masyarakat adanya apa ya semacam kayak koordinasi gitu untuk mengetahui ya, untuk meminimalisir dampak itu gitu. Nah ini salah satu contoh distribusi apa ya gunung api yang ada banyak api di Indonesia gitu. Nah ini apa namanya emang ini adalah zona subduksi gitu ya. Nah zona subduksi inilah yang membentuk banyaknya gunung api aktif di Indonesia gitu dan itu emang beneran ada maksudnya tuh dari Sumatera itu zona subduksi itu di Sumatera sampai ke timur sampai ke ini ada itu dia melewat ke apa namanya Maluku atau Halmahera bagian utara itu ke Filipina gitu jadi ya semacam itu ya jadi inilah yang menimbulkan apa namanya adanya banyaknya gunung api aktif di Indonesia gitu. Nah, kalau untuk yang penelitian yang terbaru yang saya tahu di sini, yang daerah sini itu udah mati gunung apinya, udah mulai apa namanya, udah mulai tidak aktif lagi yang untuk yang di daerah Flores sebagian ini ya. Karena ada beberapa informasi terbaru kalau ini udah mati karena ini apa namanya, dia udah bukan subduksi antara oseanik sama kontinental atau benua sama oseanik, tapi udah kontinental sama kontinental. Artinya ini udah tua kalau yang di sebelah sini tuh udah oseaniknya udah habis diganti sama si osean kontinental Australia sama Eurasia. Jadi dan itu menimbulkan biasanya gunung apinya udah mati gitu. Nah itu yang baru yang saya tahu kemarin sih baru kemarin juga saya tahu dari teman gitu ya. Tapi tetap aja banyak yang aktif Mas ya. Nah kalau ini ya sebenarnya gempa bumi nih apa sih maksudnya yang dimaksud gempa bumi itu kan karena ada shaking itu kan ground shaking itu kan. Kalau misalnya gempanya di Mars ya berarti bukan earthquake tapi Marsquake gitu. Jadi atau moonquake gitu. Jadi kalau di gunung api tapi kalau di ini kan earthquake kalau di bumi ya. Jadi ya karena dia ada shaking itu ada kayak goncangan gitu ya itu menimbulkan adanya getaran itu dan getaran itu yang ditangkap kayak semacam gelombang ini. Ini saya kayak semacam apa ya kayak detak yang apa kayak di rumah sakit itu semacam itu tapi ini tuh gempa ya gempa maksudnya itu dari bumi gitu nah ini terrecord nah ini biasanya ada dua satunya itu sumbu X ini sumbu Y sumbu Y sama sumbu X-nya itu waktu gitu sumbu X-nya sumbu Y-nya amplitude gitu jadi ini sumbu X-nya waktu time sumbu Y-nya amplitude atau ya amplitude. Maksudnya tuh misalnya ini sensor kecepatan ya berarti berapa meter per second. Kalau ini sensornya displacement ya berapa meter gitu. Nah, semakin tinggi apa gempa, maka semakin tinggi juga amplitudonya gitu ya. Jadi ya itu berkorelasi dengan uh, besarnya gempa gitu. Dan semakin besar gempa juga semakin apa kausaltis apa itu namanya kayak dampaknya juga semakin besar tuh ke bangunan misalnya roboh semua gitu atau apa gitu ya apalagi yang lebih dekat ke sumber gempanya gitu nah salah satunya tuh nyata kayak gini kan misalnya dia itu ada gempanya ada kayak pergeseran gitu ya ada faulting ada breaking ada shaking gitu ya nah itu kan dia kan menjalar kalau di kan dia kan menjalar ke segala arah kan maksudnya tuh nggak semua arah gitu nah ada misalnya dia dekat sama si sumbernya ini dekat sama bangunan ini dan itu intensitasnya tinggi banget ya otomatis ini akan hackingnya akan sangat kerasa banget dan itu membuat roboh gitu bangunan itu ya nah juga nanti dia akan menjalar ke bawah permukaan bumi nah tapi ada nanti saya sebutkan juga atenuasi ada namanya atenuasi itu kayak si medium ini tuh kan berbagai medium yang ada di bumi ini jadi dia juga bisa menyebabkan si seismik ini kadang-kadang itu teramplifikasi, dia tuh dikuatkan atau kadang-kadang juga dia teredam gitu kayak semacam atenuasi teredam. Maksudnya tuh kayak ya diredam intinya. Jadi nggak jadi dia akan misalnya cepat jadi melewati medium itu jadi kayak lamban gitu kayak teredam energinya gitu. Itu ada medium karena kan kompleks kalau di bumi itu ya sistemnya tuh kayak
nggak satu medium homogen gitu, tapi heterogen banyak gitu. Jadi ya banyak medium beda-beda gitu, dan itu juga menimbulkan nanti adanya atenuasi atau amplifikasi pada gelombang seismik gitu. Tapi kalau misalnya gelombang seismik itu kalau udah dia nggak kuat, maksudnya itu udah nggak kuat, itu udah energinya udah nggak cukup, dia biasanya naik ke permukaan. Pokoknya ada kayak semacam lengkungan dan naik terekam ke permukaan gitu. Nanti ya terus ini ya apa namanya saya ini. Nah, ini salah satu contohnya gelombang seismik itu kan yang tadi ya belum saya sebutin ini ya. Ini ada 3 komponen kalau yang di gelombang seismik. Jadi ini tipenya kalau di gunung api itu cuma satu sensor. Kalau di gempa bumi biasanya ada 3 sensor. Nah, tapi di gunung api juga ada yang 3 sensor dan lebih bagus biasanya kalau 3 sensor. Tapi umumnya di gunung api yang di Indonesia itu masih short period. Pokoknya ada 2 tipe seismometer yang tadi yang saya sebutkan, yang apa? Yang alat yang rekaman yang ada sensor ditanam di gunung itu, di dekat gunung itu ada biasanya ada broadband seismometer sama short period seismometer. Kalau broadband seismometer itu dia ada 3 sensor, ya kayak ini, ya E, N, Z. E ini uh, east west, jadi dia ke horizontal tapi yang arahnya east west. Nah, N itu north south, itu jadi arah gerakannya yang ke arah utara selatan. Nah, yang Z ini itu ke arah vertikal atau up down gitu biasanya. Nah, itu lebih bagus, jadi ada 3 arah kalau broadband. Tapi kalau short period, kayak misalnya umumnya di Indonesia, itu yang ada di gunung api ya, itu Z doang atau up down. Karena up down ini sebenarnya bagus ada 3, tapi ya itu tadi karena budget mungkin ya, atau apa karena juga karena itu, jadi dia cuma satu sensor tapi udah cukup bagus. Z ini udah apa ya, bisa dikatain cukup sensitif gitu karena dia up down gitu, naik turun gitu. Nah, itu udah cukup dibandingkan yang kayak ini horizontal. Nah, biasanya yang BMKG atau gempa bumi itu 3 sensor, nggak mungkin satu. Kan kalau gunung kan beda ya. Kalau gunung itu dia magma bergerak dari bawah ke permukaan. Nah, biasanya lebih condong ini zat ini yang lebih sensitif dan emang lebih bagus. Maksudnya itu lebih cukup lah, udah cukup gitu. Nah, tapi kalau yang di gempa bumi itu kan ada faulting atau tektonik pergeseran. Nah, itu selain vertikal juga harus ada horizontal. Nah, makanya biasanya si gempa apa BMKG itu pasang seismometer juga broadband itu 3 seismometer. Nah, broadband juga saya belum kasih tahu, broadband ini juga bisa menjangkau ini jauh gitu arahnya. Maksudnya itu ya kalau seismometer short period itu deket karena emang gunung itu kan lokal, maksudnya mm, nggak nggak kayak gempa bumi yang ultinya sampai satu kabupaten atau sampai apa beda-beda lintas kota gitu. Nah, itu broadband karena broadband itu bisa menjangkau rekamannya itu cukup jauh gitu. Jadi gelombang seismik itu dia bisa misalnya nih eh, gempanya ada di Jawa Barat, tapi bisa terekam tuh di Jawa Timur. Maksudnya tuh dengan dari seismik apa namanya, tapi amplitudenya udah nggak segede yang di dekat Jawa Barat gitu, tapi bisa terekam di Jawa Timur gitu. Nah, itu biasanya pakai broadband itu udah cukup tuh, maksudnya itu udah bagus, maksudnya udah kompatibel gitu lah untuk merekam itu. Nah, dari 3 sensor ini tuh sama sumbernya tuh sama, jadi kan gempanya satu tapi terekam di 3 sensor gitu. Nah, ini salah satu prinsip dasar sih kalau gelombang itu ada gelombang yang paling terekam pertama itu yang di sini garis ini itu namanya gelombang primer, gelombang yang datang duluan gitu. Jadi dia kan ada shaking gitu, ada faulting gitu. Nah, itu kan ada getaran. Itu yang pertama terekam di seismometer itu gelombang primer. Biasanya disebutnya direct wave gitu atau body wave lah gitu. Direct wave itu langsung menuju ke menuju ke pokoknya paling cepat gitu langsung menuju ke stasiun terdekat, stasiun perekaman ya. Nah, tapi kalau gelombang sekunder S itu sekunder wave namanya biasanya. Nah, itu biasanya uh, juga cepat juga, maksudnya ini kan beberapa second cuman ini kan nggak sampai 1 second itu segini ya, berarti ini kan 0,1 detik, 0,1 setengahnya second itu udah sampai gelombang es gitu. Dan itu biasanya juga nggak ini sih apa, tergantung jaraknya ya, tergantung jarak stasiun yang misalnya stasiun yang misalnya ada di Gempa nih di Jawa Barat, terus stasiunnya di Jawa Barat sama stasiun yang ada di Jawa Timur. Biasanya kalau di Jawa Timur delaynya lebih lama, maksudnya itu lebih T sama S-nya ini agak lama gitu dibandingkan yang ada di Jawa Barat yang lebih dekat gitu. Pokoknya prinsip itulah distance itu juga mempengaruhi delay time-nya itu. Delay time antara si P sama S-nya itu nanti gitu. Tapi bisa terekam, tapi itu tadi delay sama amplitudenya itu kadang-kadang udah nggak setinggi yang di dekat, ya enggak.
dia bisa didistribusikan setinggi yang di dekat lokal itu ya, itu udah decrease gitu maksudnya, tapi terekam ada getaran gitu, dan itu ada dari gempa yang di Jawa Barat itu tadi gitu. Nah, itu biasanya dia itu pertama kali kan diem tuh. Habis itu ada gelombang biar gitu kan. Ini gelombang P. Nah, perbedaan dari ini kan ada bedanya juga. Dari S itu ini beda fase emang. Kalau primer itu nanti saya sebutin juga. Itu kalau S itu gerakannya kayak gimana, itu juga nanti saya sebutin juga. Dari pokoknya dia tuh ada kayak perbedaan fase kan. Fase pertama tuh dia dia fase beda kan, habis itu dia yang fase yang kayak kepalanya gitu bisa dikatain. Itu tuh S gelombang. Emang beda fase kan, beda karakteristik. Nah, itu S. Nah, biasanya diketahui berapa travel time P sama S ya. Berarti travel time difference-nya berarti S ini berapa, waktunya dikurangi waktu P, itu kan ketahuan travel time, terus nanti ketahuan lokasi stasiun, udah diketahuan itunya apa namanya sumber gempa yang kayak tadi yang hypocenter yang tadi, oh ini lokasinya di mana gitu. Nah, makanya gempa sih itu sebenarnya udah umum ya, apa namanya pencatatan gempa hypocenter itu. Buktinya di gempa bumi di BMKG aja ada gempa di mana langsung semenit atau nggak sampai semenit udah keluar tuh berapa magnitudenya, terus lokasinya di mana, tapi nanti diklarifikasi lagi lokasinya di mana biasanya gitu. Untuk apa ya, validasi gitu biasanya divalidasi gitu. Ya, ini salah satu contoh trikomponen ya seismometer itu ya broadband itu tiga sensor itu ya. Itu secara ini aja sih apa namanya gelombang seismik itu kayak gimana gitu. Nah, ini digitalnya. Ini yang tadi itu kan digital juga, tapi ini kasus yang apa namanya yang lain. Nah, tadinya kan east west, E, N itu north south, sama F itu apa Z itu vertikal atau up down gitu. Nah, gelombang P itu biasanya emang awalnya nggak ada, terus tiba-tiba ada getaran. Itu gelombang titik awal gelombang P, habis itu gelombang S. Nah, ini nanti penting sih karena kita cuma dari ini aja sebenarnya, cuma dari main-main gelombang ini kita nanti akan ketahuan ada kayak semacam ya tadi itu ada epicenter, nanti juga akan bahkan ketahuan struktur bawah permukaannya kayak gimana. Bahkan dengan ini apa gini, kita tuh memanfaatkan data yang banyak yang di gempa bumi apa gempa yang ada di vulkan itu kan udah naturally, udah maksudnya udah cara natural gitu ya, secara natural itu dari alam gitu. Kita memanfaatkan data yang ada dari alam itu dengan ngedeploy atau menempatkan stasiun stasiun untuk direkam secara ya secara apa secara ini secara otomatis, maksudnya tuh ada gempa langsung direkam, langsung gempa. Nah, dari kumpulan banyaknya gempa itu maka akan ketahuan struktur bawah permukaan, jadi kita nggak perlu, maksudnya tuh udah kayak nggak kayak yang ngedinamit atau apa gitu yang butuh banyak banget biaya kayak ngebor minyak itu kan awalnya perlu studi apa-apa gitu kan. Nah, itu kan sangat dibutuhkan sangat biaya. Nah, ini tuh kita nanti enggak itu, jadi kita ketahuan dan itu biasanya nanti bagus ini ke geotermal. Geotermal itu kan lebih condong ke arah dekat-dekat sama gunung. Nah, akan ketahuan tuh potensi geotermalnya kayak gimana. Dan itu tanpa adanya kayak dinamit-dinamit tadi itu. Jadi udah ada struktur, udah ada alam dari alam itu kita tahu dari main gelombang-gelombang ini aja sebenarnya. Gitu. Nah, ini kan body wave. Kalau body wave itu sama kayak yang tadi itu gelombang P. Gelombang P itu bergeraknya dia itu searah gitu. Gelombang P gerakannya searah sama arah misalnya direksi propagasinya ke sana itu searah gitu. Nah, tapi kalau gelombang S dia itu ini ya apa namanya kayak particle motionnya itu kayak seperti sejak apa tegak lurus apa 9 ya tegak lurus ya. Beda kan kalau ini kan ke sini sini, tapi kalau ini tuh ada particle motionnya agak ini. Nah, particle motionnya ini kan searah dengan direksi propagasi. Tapi kalau yang untuk S direksi propagasinya itu tegak lurus dengan particle motion, iya dengan particle motionnya. Nah, PP sama PS ini itu biasanya akar pangkat tiga gitu ya. Apa ya? Apa namanya semacam kayak ini apa hubungannya gitu bisa didekati. Umumnya rata-rata di dunia ini tuh PP sama PS-nya tuh sama dengan akar pangkat tiga. Oh, akar ya akar tiga gitu. Itu sih, itu lebih condong ke arah seismiknya nanti ini ya kita ini belajar nanti ya. Ini salah ini kan tadi yang saya ini itu gelombang ini P sama S, tapi ada lagi itu yang gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan itu namanya relic wave. Jadi gelombang yang ada di namanya relic wave udah di agak lebih jauh lagi gitu. Nah, makanya posisinya dia udah agak ke belakang lagi kan, bukan di sini lagi di awal-awal lagi gitu. Karena di awal lagi ini tuh body wave tadi yang gelombang primer, gelombang sekunder itu di awal-awal. Tapi udah kalau gelombang namanya gelombang permukaan ya itu udah namanya relic wave sama love wave gitu. Jadi
ada bedanya ya, nanti bisa di search di internet banyak banget relief wave sama low wave, tapi ini gelombangnya agak jauh lagi. Maksudnya udah seismik itu kan durasinya panjang, maksudnya tuh berapa second. Nah, ini tuh lebih ke belakang lagi ininya, apa namanya, posisinya. Nah, biasanya relief wave ini tuh agak merusak gitu. Nah, ini ini sebenarnya ini lebih ke arah seismik ini ya, teori ya. Ini ada kayak penjalaran, beda medium, maka dia akan beda gitu ya. Ini kayak semacam belajar hukum Snellius. Jadi ini apa namanya, ini beda medium ya, maksudnya A1 A2 beda medium. Kalau misalnya dia merambat, dia akan beda sudutnya juga akan menjauh atau mendekat ini ya. Konsepnya ini mungkin dari teknik sipil pasti akan sangat mengerti sekali sih. Nah, ini seperti ini saya jelasin brief apa namanya secara nggak begitu ini ya, karena slide-nya ada banyak tuh, takutnya udah nggak cukup lagi. Nah, terus habis itu ini kalau misalnya gelombang seismik ini kan perekam, ada sumber. Nah, dia akan menjalar melewati beda medium, dia akan teramplifikasi atau teratenuasi itu. Pokoknya dia kalau udah energinya udah habis, dia akan menjalar ke apa namanya ke balik lagi ke atas ke permukaan gitu. Nah, ini kalau hubungan antara distance sama time itu biasanya 1/alpha ini. Ini untuk teori aja sih. Teori kalau misalnya dia direkam tuh, dia akan menjalar ke semua arah gitu. Nah, ini salah satu contohnya kalau di permukaan bumi, itu tuh gelombang seismik banyak tuh jenisnya, ada SCS, SCP, SSP, SKF. Ini beda lagi. Maksudnya itu sama konsepnya itu cuma primer, sekunder, sama gelombang permukaan. Cuma ini tuh perpantulan apa sama apa jadi SCP gitu. Ini perpantulan apa sama SCS gitu. Jadi tapi konsepnya sama aja tadi kayak semacam itu. Nah, dari gelombang itu akan menjalar beda-beda kecepatan kan, karena kan strukturnya beda, maka kecepatannya akan beda dan akan bisa diketahui nanti itu apa namanya, hmm, waktu tiba gelombang atau semacam itu interpretasi lagi nanti untuk lebih lanjutnya ke ke acara apa namanya lebih condong ke misalnya perbedaan dari struktur bawah permukaan dari kecepatannya gitu. Misalnya kecepatannya kecil itu biasanya diindikasikan dengan adanya di sini ada nanti ada kayak fluid gitu karena dia apa namanya karena si fluida kalau gelombang seismik ke fluida itu nggak ada karena dia nggak ada gaya shear-nya, nggak ada gaya gesek apa nggak ada gaya shear-nya nol, jadi gelombang seismik nggak bisa menjalar ke area yang kayak fluida gitu, dan itu biasanya kan nanti diidentifikasikan oh ini berarti ada magma atau sumber magma chamber atau dapur magma ada di sini. Nah, itu bisa ketahuan juga dari struktur bawah permukaannya yang dari cuma dari penjalaran gelombang-gelombang di bawah permukaan bumi tadi. Ini amplitude sama intensity ya, ya itu tadi sih semakin gede maka dia pokoknya distance ya, distance depend on distance from the earthquake. Jadi semakin tinggi, semakin dekat dengan sumbernya maka dia akan amplitudenya semakin tinggi gitu aja sih. Nah, ini semacam apa namanya? Ini normal mode ya. Ini lebih condong ke arah teori dasar banget sih. Lebih ini untuk mengetahui pergerakan sumbernya kayak gimana gitu. Pergerakan sumber di gempanya itu seperti apa gitu. Itu bisa diketahui dari normal mode ini karena itu belajar ini lebih condong untuk ke interior ini ya. Ini dan ini tuh ini ya apa namanya sangat useful kalau gempanya sangat gede. Kalau gempanya kecil nggak akan ketahuan normal mode-nya gitu. Tapi kalau gempanya gede akan ketahuan banget pergerakannya. Ini untuk mengetahui arah stresnya ke arah mana gitu. Arah gayanya ke arah mana, arah stres. Itu sih. Nah, ini untuk gempa. Kalau yang ini untuk yang kegempaan vulkanik yang kemarin ya. Nah, ini lebih ke arah seismiknya kan, yang kemarin kan. Tadi tuh briefly ke teori seismik dulu ya. Sekarang ke pengaplikasian ke arah apa namanya ke arah seismik data yang gunung apinya gitu. Nah, sama kan kayak yang tadi juga. Ini salah satu rekaman yang ada di gunung api gempa itu ya kayak seperti ini. Ini tipe tipe gempa apa itu nanti ada di sini juga saya sertakan tipe emang beda gempa letusan itu kayak gimana karakteristiknya, gempa tremor itu kayak gimana, gempa VT kayak gimana. Itu tuh tipe-tipe gempa vulkanik ya itu memang beda-beda sih. Ini ya seperti ini gelombang seismik yang ada direkam dari aktivitas gunung itu ya seperti ini yang dilihat sama si pengamat-pengamat di gunung api di seluruh dunia itu ya seperti ini. Jadi ini T, ini tuh misalnya sensornya kecepatan ya berarti meter per second satuannya. Kalau displacement ya berarti meter gitu ya. Itu beda-beda sensor gitu. Tapi biasanya umumnya sensornya kalau di gunung api sensor kecepatan. Sensor ini MS. Ya, ini yang kemarin, yang Mbak tanya, siapa ya kemarin yang Mbak tanya itu ya, yang apakah gunung api aktif bisa ya
eh, diem mati gitu. Mbak Lita kalau nggak salah, soalnya di sini aku nyatet kan, kalau nggak salah Mbak Lita ya Kak Clarista bener kayak. Nah ini kebalikannya dari Mbak kemarin. Dari Mbak kemarin itu gunung api aktif bisa mati. Nah ini gunung api mati jadi aktif. Jadi ini dari ini tuh emang kebentuk gitu ya. Emang bentar nih. Jadi emang gunung api itu emang terbentuk sistem dulu Mbak ya. Ini awalnya kan nggak ada tuh. Awalnya cuma gini doang strukturnya. Ini gunung api yang long dormant gitu ya. Jadi emang benar-benar gunung apinya sebelumnya itu nggak ada tuh. Ya, jadi dia perlu tuh proses ada pembentukan sistem dulu, Mbak. Karena kan sebelumnya nggak ada tuh sistemnya. Makanya kemarin kan sistemnya itu sangat penting. Nah, dari sini tuh pokoknya ada suplai magma, karena ada apa namanya, ada pergerakan plate gitu ya, pergerak lempeng. Jadi dia kan ada supply lagi tuh magma. Nah, dia kan akan melewati reka-rekahan. Nah, proses membentuk sistemnya ini butuh waktu. Nah, biasanya kayak gini kan, kalau misalnya di apa namanya dibongkar gitu ya, di diituin. Nah, biasanya pertama kali itu yang diamati itu yang bagian ini tuh deep low frequency atau LF earthquake itu tipenya beda lagi tuh kayak gini. Biasanya di sini lokasinya. Nah, biasanya agak dalam, biasanya 30 nah kasus ini 30 kilometer ya. Nah, tiap gunung beda ya, cuma dalam gitu biasanya. Nah, kemudian akan muncul tuh kan ini ke sini tuh kan akan biasanya high frekuensi volcano tektonik. Nah, beda lagi tuh karakteristiknya kan, beda kan sama kayak gini gempanya. Nah, kalau saya shallow beda lagi. Nah, dari sini tuh kan akan terbentuk dulu Mbak sistemnya. Sebenarnya ini butuh waktu ya, nggak sampai sehari dua hari. Biasanya butuh waktu bertahun, berbulan-bulan atau bertahun itu. Nah, kalau misalnya diituin itu kan dia tuh kan emang bentuk sistemnya nggak ada, awalnya nggak ada. Jadi dia butuh waktu, magma itu ke atas, dia akan butuh waktu merekatnya ke arah mana gitu. Dan itu biasanya dari yang awalnya dormant atau mati jadi hidup kembali dia. Pokoknya ada asal ada suplai magma baru gitu, kayak tadi itu ada pergerakan lempeng misalnya itu kan kayak men-trigger sumber baru gitu. Nah, biasanya dia brittle dulu, dia entah itu kemana, pokoknya melewat, dia nggak tahu ya, kita bukan nggak harus diarahkan ke sini ya, tergantung area mediumnya di sini itu di mana, tracknya yang duluan, pokoknya dia akan menekan ke segala arah gitu, segala arah ditekan, nah nanti akan ada track yang mana itu dia akan pasti ada titik breakingnya gitu, dia akan di situ. Nah, kalau ilustrasi ini mungkin ilustrasinya ke arah yang lebih bagus umumnya ke arah ini ya, ke arah kawah, tapi biasanya umumnya nggak ke arah sana, mungkin arah ke seni, tapi nanti gimana. Pokoknya biasanya ilustrasinya bagusnya gitu. Nah, kalau di seismogram awalnya ini rem vulkanik tektonik kan, titik yang aku sebutin, itu biasanya gara-gara ini ada pembentukan sistem yang pokoknya gempa dalam, ini 6 kilometer, dia akan keluar tuh titik dulu gitu. Setelah dia push gitu ya, dia kan pasti ada titik breakingnya di mana dia itu akan pecah gitu ya. Nah, pas aku pecah, maksudnya itu pas aku kayak dia udah ini, dia, nah dia kan menekan tuh, nah dia kan itu kan ada kayak udah nggak bisa lagi kuat, jadi dia kan pecah tuh. Nah, pecah dan ini di sini itu akan ditamati sama gempa lain lagi, low frekuensi nama gempanya. Ya karakteristiknya beda lagi ya sama yang VB tadi ya. Dan biasanya ini ini umumnya gitu ya awalnya nggak semua gunung kayak gini, cuma ini generalnya gitu. Nah dia kan terbentuk sistem dulu dan itu kan butuh waktu, nggak butuh sehari dua hari sih, itu butuh waktu ya. Jadi membentuk sistem dulu dia. Nah biasanya kalau ini dekat ini low frekuensi cepetin aja nanti. Nah dia pas aku keluar, nah ini kreatif dulu, pertamanya emang kreatif dulu karena ada ini kan gas-gas dulu kan. Awalnya kan ada interaksi ini kan dipanasin tuh. Jadi kan air atau aquifer atau apa fluida itu pasti akan menguap gitu ya. Nah biasanya emang kayak sinabung itu awalnya kreatif dulu. Jadi kayak ledakan tiba-tiba tapi kreatif bukan dari magmatik. Nah setelah itu akan terbentuk sistem magmatik tuh. Nah itu namanya phreatic eruption. Itu phreatic itu ini ya yang bukan dari kayak sisa-sisa ya tadi itu sisa-sisa sebelum magma ini akan terbentuk. Nah, setelah waktu udah permukaan hybrid ada ini high frekuensi sama low frekuensi akan teramati secara cepat gitu. Terus habis itu biasanya ada tremor. Nah, ini biasanya ada hybrid tremor ya. Jadi biasanya awalnya mulainya tuh dekat-dekat permukaan namanya tremor. Itu emang harmonik ini. Kalau yang ini tuh drum beat earthquake itu biasanya tremor harmonik karena sama gitu. Maksudnya tuh dekat dengan ada durasinya gitu. Nah, tiap-tiap satu sini udah explosion.
Nah ini udah mati kalau udah terbentuk sistemnya kayak gini, dia kan bakalan aktif banyak biasanya. Maksudnya itu aktif lama gitu. Kayak sinabung itu 2010 itu emang benar-benar dormant. Habis itu dia preaktif dulu. Habis setelah itu dia udah selesai, dia di ini apa namanya? Dia di ini apa? Akan aktif lagi tuh 2009, 11, 2018, 2012, 13, 14, 15 sampai sekarang dia udah mulai ini menurun tapi tetap aktif gitu ya. Jadi emang setelah keluar sistemnya baru dia akan aktif terus-terusan biasanya. Tapi kalau yang kayak mbaknya kemarin itu kayaknya sistemnya udah nggak ada lagi. Jadi makanya nggak ada membentuk proses yang ke atas tadi itu. Entah itu karena ada tektonik atau apa, atau suplai magmanya udah nggak ada. Karena kan lempeng itu kan terus bergerak. Mungkin pas satu bergerak dia udah nggak ada interaksi sama mantel lagi. Karena kan magma melt itu biasanya ada di mantel gitu. Gitu ya. Jadi emang sistemnya udah nggak ada lagi gitu. Ntar. Ini ini sama sih seperti yang kemarin. Ini cuma monitoring aja seismik ya, cuma kita cepetin aja ya. Ini lebih ke arah ini untuk untuk mengetahui ada mas ada ini ya mahasiswa untuk tahu gimana sih kalau seismik itu monitoringnya di dalam gunung api kayak gitu. Emang memang beda-beda sih gempanya. Gempanya pokoknya kita itu ada ininya beda-beda. Volkanik tremor biasanya itu dekat-dekat sama pipa, biasanya kan ada resonansi itu. Nah, memang bentuknya agak rumit ya kalau tremor ya, kayak dia tuh kayak panjang banget gitu, kayak nggak berhenti berhenti gitu. Dan tiba-tiba ada explosion. Nah, kalau explosion itu ini biasanya. Nah, itu explosion. Eh, Nah, ini tipe-tipe gempanya ya. Kalau misalnya ingin tahu itu ini ada apa namanya tipe A, tipe B. Tapi ini vulkanik ini tipe-tipe ini tadi A, AB itu kedalaman ya. Sebelumnya itu kan ada VT, ada hybrid tadi, ada frekuensi. Nah, itu masuk ini lebih umum lagi. Dari E-type ini dipecah lagi, dari B-type ini dipecah lagi. Ini dulunya itu cuma orang ngomong cuma A, B gitu doang kayak umum gitu general. Tapi sekarang lebih spesifik lagi dari gempa. A itu kan gempa dalam, tapi dalam itu dibedakan lagi. Ternyata ada bedanya. Nah, itu juga membantu semakin detail semakin bagus sih menurut saya gitu. Dan maksudnya menurut kita ya, semakin detail itu semakin lebih bagus gitu. Nah, ini juga tipe-tipe gempa, ternyata VT, explosion, hybrid, low frequency, long period. Ini udah kan sebelumnya nggak ada tuh long period. Maksudnya itu cuma A, B apa gitu, cuma berdasarkan gambaran. Tapi ada karakteristiknya sendiri ternyata. Kalau setelah diituin, setelah dilihat dari spektralnya, emang spektral peak-nya itu beda ya. Maksudnya itu beda-beda gitu, range apa spektral peak-nya itu beda-beda dan itu mencerminkan karakteristik gempanya beda gitu. Ini spektrum ya, kalau belum tahu ya, maksudnya tuh kayak ya spektrum. Dia frekuensi domain gitu. Kalau ini time domain. Kalau misalnya nggak ngerti tolong ya dikasih tahu ya saya soalnya saya tuh saya soalnya kan agak kurang gimana ya takutnya nih kayak Mbak Mas ini kan bukan vulkanolog baru pertama kali ke volcano mungkin ya. Jadi ya ada istilah-istilah yang baru gitu mungkin bisa tuh kalau misalnya agak kurang ngerti bisa ya ditanyain ya. Nah, ini lebih lanjut ke masalah ini apa namanya penelitian saya nih. Habis ini sampai selesai itu ke penelitian saya. Jadi apa namanya saya briefing itu ya itu terkait penelitian-penelitian gelombang terkait seismologi yang ada di mana apa namanya saya yang sudah lakuin gitu sebelumnya selama saya masa studi, maksudnya itu selama saya pengalaman saya sebagai vulkanologi, maksudnya itu vulkanoseismologis gitu ya, itu belajar terkait misalnya di Gunung Sinabung. Tahu kan Gunung Api Sinabung? Gunung Api Sinabung itu gunung api yang ada di Sumatera Utara. Jauh sih sama Jawa Tengah ya, apalagi di Jogja. Kenapa nggak ke Merapi gitu ya? Ya karena saya kemarin ditugaskan fokusnya ke Sinabung dulu gitu. Jadi ya mungkin next ya untuk ke Merapinya gitu. Semoga aja nanti emang beneran ada kesempatan untuk bisa meneliti Merapi gitu. Tapi kalau Merapi sih udah ini well monitoring ya. Jadi udah banyak banget orang yang udah meneliti terkait Merapi gitu. Nah, kalau gunung api yang tadi itu yang sebutin kan, dia kan pertama kali kan erupsi freatik kan yang pertama kali. Ya itu emang gunung api Sinabung inilah salah satu contohnya yang tadi dormen, yang awalnya dia mati, tiba-tiba hidup kembali itu biasanya dicirikan dengan adanya kepulan asap putih doang gini. Ini bukan dari magma ya, tapi dari sisa-sisa selama pembentukan sistem itu di atasnya itu. Jadi ini emang dan biasanya lebih kacau, maksudnya itu lebih kacau itu dia lebih mendadak erupsi tiba-tiba dan itu biasanya kan penduduk juga kurang aware kan, maksudnya tuh kurang karena nggak ada erupsi sebelumnya tiba-tiba ada erupsi kan kayak nggak punya pengalaman sebelumnya makanya biasanya banyak korbannya. Apalagi erupsi freatik ini biasanya lebih
apa ya, kontribusinya ke akuifer atau air atau pokoknya fluida-fluida yang mana itu sangat mudah mengembang dan itu sangat kalau misalnya eh, mengembangnya tuh cukup ada temperatur dikit aja dia udah mengembang banget gitu loh. Kalau misalnya udah ada temperatur apalagi gede gitu pasti dia meledak gitu maksudnya tuh kayak ya eksplosif ya bukan ya gitu. Nah, itu ini yang tadi itu ya. Ini salah satu contohnya sih udah habis di freatik kemudian dia magmatik. Ya kayak udah terbentuk sistem yang kayak tadi itu magmatik namanya. Nah, ini ya sejarah erupsinya pas 2010 dia udah nih pertama kali erupsi setelah 1200 tahun kalau ini dari penelitian Eglici et al. Itu ya. Jadi emang benar-benar emang dia dormen, long dormen gitu ya. Habis itu kembali aktif lagi. Nah, dia kembali awas ke status paling tinggi itu di November 2013. Ini contohnya sih pas Sabtu ini itu udah tahu udah mulai ini kan, udah apa ya? Dia udah kembali aktif gitu. Udah hidup lagi gitu si gunung apinya ini. Nah, ini tuh apa namanya monitoring instrumen ya. Salah satu contohnya di Gunung Api Sinabung. Ini dari ini banyak banget sih seismometer, ada GPS, ada EDM. EDM ini sama kayak ini ya, GPS. Kemudian filtmeter ini juga sama GPS. Ini sih. Nah, ini apa namanya penelitian dari Gunung Api Sinabung itu rekamannya itu emang benar-benar pas waktu kan setelah saya bilang tadi kan pas waktu periode setelah 2010 dia aktif ya karena udah terbentuk sistemnya. Nah ini kembali terbukti dengan adanya record dari si rekaman seismiknya itu aktif sekali gitu. Apa si gelombang seismiknya itu rekamannya gitu. Jadi emang gunung apinya itu lagi aktif-aktifnya. Nah namanya ini unrest period ya. Jadi maksudnya dia itu unrest period. Biasanya kalau di gunung api itu namanya unrest period gitu. Itu udah gunung api yang udah lagi bergejolak-gejolaknya aktif gitu. Nah, ini salah satu contoh rekaman juga Gunung Api Sinabung. Itu tahun 2015 sama 2016 emang banyak banget gempa yang ada diamati dari gempa awan panas, letusan, guguran, hybrid, low frekuensi, vulkanik, sama tremor. Itu terekam semua di antara periode ini karena aku nge-displaynya cuma 2016 sama 2017. Sebenarnya 2014, 2015 juga ada, tapi kan kebanyakan kalau aku tampilin semua, jadi ini salah satu contoh aja gitu. Nah, ini salah satu contoh stasiun yang ada di Gunung Api Sinabung ini. Nah, ini stasiun yang ini tuh namanya short period seismometer yang aku sebutin tadi, dan dia cuma punya satu sensor, yaitu sensor vertikal, sensor yang up down tadi itu yang Z. Nah, itu yang ini, semuanya ini. Ini letaknya emang berdekatan banget sama Gunung Api Sinabung kalau aktifnya di sini, dan itu emang cocok banget untuk memonitoring si gunung ini. Dan semakin banyak distribusinya, maka semakin bagus, dan biasanya lebih bagusnya tuh lebih melingkar lagi dia, nggak satu sisi aja. Biasanya kalau alhamdulillahnya di sini tuh stasiunnya udah terdistribusi lah, terdistribusi well distribusi gitu ya, maksudnya udah melingkar tapi nggak semua nggak rapat gitu ya nggak apa-apa lah. Karena emang gunung api di Indonesia itu emang terkendala sama monitoring karena itu tadi budget juga jadi alasan utama juga jadinya. Nah ini salah satu contoh apa namanya paper gitu ya yang dari hasil mahasiswa bimbingan saya gitu sebelumnya itu dia mengerjakan sinabung gitu dan tahun 2023 ini baru terbit dan itu terkait ini apa namanya gempa analisa gempa explosion di Gunung Sinabung gitu. Itu berdasarkan karakteristiknya dari si bentuk gelombangnya, bentuk spektralnya kayak gimana, sama bentuk energinya kayak gimana gitu. Ya ini sih itu salah satu gempa yang benar-benar terekam, maksudnya itu ini rekaman asli dari Gunung Api Sinabung gitu. Misalnya di erupsi gitu ya. Inilah rekamannya gitu. Kayak gini. Nah ini kan digital, maksudnya itu udah ditaruh di komputer, terus habis itu dia bisa kita olah. Misalnya pakai ini untuk ini spektrogram. Jadi dipakai Fourier transform, jadi dia akan ketahuan si frekuensi dominannya biasanya. Kalau lebih jelas lagi, biasanya ditaruh yang kayak gambar, bukan yang ini, apa namanya, bukan spektrogram, tapi gambar spektrum kayak gini. Nah, titik maksimum inilah menunjukkan frekuensi dominannya. Apa yang frekuensi dominan itu berarti frekuensi yang sering terjadi di yang dominan, yang besar gitu. Nah, ini biasanya explosion emang low frekuensi biasanya. Dia letaknya di 1 sampai 3-an gitu. Nah, itu karakteristiknya emang beda ya tiap kan sebutkan yang tadi kan juga spektranya beda-beda tuh hybrid itu puncaknya kan beda-beda. Dia nggak di satu titik beda karena itu emang beda karakteristik, beda gempa gitu. Nah, ini contohnya juga sih salah satu contoh apa namanya ini karena ini kan topiknya lebih ke arah vulkanologi, vulkanologi saya kadang-kadang juga nggak ngerti. Ini makanya saya tolong ya kalau misalnya ada pertanyaan, Pak itu kayaknya sulit banget untuk dicerna gitu. Nah, nanti mungkin bisa tuh adik-adik kalau misalnya ada pertanyaan bertanya ya. Soalnya ini aku menjelaskan se mungkin apa ya, apa ya, semudah mungkin bagi saya gitu. Tapi nggak tahu bagi mas-mas atau mbak-mbak itu bisa ketangkep nggak. Ini cuma menunjukkan aja gempa energi dari gempa itu. Nah, biasanya kan energi itu dipresentasikan kayak kekuatan gitulah ya. Nah,
apakah benar energi itu kalau dari sini itu energi bergantung terhadap waktu. Jadi energinya gede, habis itu lama-lama turun kan. Jadi ya emang ada gempa nih, eh, kan energinya kan meradiasi kan. Maksudnya di itu terekam dari intensitas kekuatannya. Nah, makin lama makin kelamaan kan saat gempa itu ini apa namanya energinya habis. Maksudnya tuh yang terekam kan nggak sebesar yang di awal kan. Nah, ini satu gempa ya, bukan gempa beda. Kalau beda lagi ya, kalau ada dua gempa ya berarti kayak gini lagi gitu. Ini cuma satu gempa aja, kayak satu erupsi atau satu gempa lah. Ini bukan satu erupsi ya, satu gempa lah. Pokoknya satu shaking itu. Nah, itu emang energinya emang decrease terhadap waktu. Maksudnya itu dia menurun terhadap waktu. Itu karakteristiknya aja ya. Ini kan bicara kan tadi kan papernya tadi itu terkait karakteristik ya. Nah, emang beneran kalau misalnya sebaran energinya terhadap misalnya ini tuh amplitudo energi terhadap waktu ini kan waktu 20 30 second 40 second itu ini 10 itu di sini 20 di sini 30 di sini 40 pokoknya range-nya 10 second gitulah. Nah, itu emang menurun emang nggak menurun banget nggak kelihatan banget ya cuma dia tuh agak bisanya sih gini dari sininya sih gitu. Tapi ini cuma sebaran aja mungkin lebih condong ke arah sini tapi nggak begitu tapi di awal-awal dia emang pokoknya terpusat di atas. Habis itu dia agak menurun ke bawah gitu. Ya dari ini sih. Sebenarnya tuh kan kelihatan tuh kan. Ini kan hasil ini tuh oh ya saya belum sebutin lagi tuh. Lupa lagi. Ini tuh kumpulan dari beberapa ini ya, eh, beberapa letusan. Ini yang warna ungu-ungu ini tuh stack dari misalnya 100 gempa ini saya stack. Nah, ini tuh rata-ratanya. Yang merah ini rata-ratanya. Nah, ini salah satu gunung api yang di Sinabung yang itu emang karakteristiknya seperti ini. Emang menurun terhadap waktu dan emang beda kan kalau gunung api Sakurajima yang di Jepang itu karena saya punya datanya juga, jadi saya olah juga gitu. Terus habis itu emang beda karakteristiknya kan. Kalau ini tuh mungkin ya lebih lebih condong ke si Gunung Sinabung ini lebih aktif, maksudnya itu lebih tiap kali ada letusan, dia itu energinya tuh kayak nggak kayak di Sakurajima. Kalau Sakurajima kan ya dia uh, increase pertamanya, habis itu dia menurunnya cepet gitu. Habis itu udah. Kalau si Sinabung ini kayak durasinya agak lama gitu. Maksudnya dia tuh energinya itu nggak hilang cepat kayak yang di Sakurajima ini gitu. Ya emang beda gunung, beda ini, beda tipe gitu ya. Nah, itu bisa biasanya juga lebih di apa namanya dipersepsikan beda beda tipe erupsi gitu. Nah, kemudian ada juga tuh hipocenter kan. Itu tadi ya terkait karakteristik. Ini cuma analisa seismik tapi secara briefly aja ya. Nggak mungkin satu paper saya bahas. Kayaknya, kayaknya butuh waktu banyak gitu ya. Jadi aku beranjak ke paper yang tadi sekalian itu merefleksikan karakteristiknya aja. Gelombang seismik bisa dianalisa kayak gelombang energinya, ke amplitudenya, waveformnya, sampai ke spektranya. Nah, ini ada juga yang hipocenter dari gelombang seismik ternyata kita bisa juga mengetahui si sumber gempanya itu. Nah, ini juga udah di accepted gitu ya. Tapi ini masih belum publish karena memang butuh waktu kalau di ini aku kemarin sih cuma di proceeding kalau yang ini ya. Ini yang ini di pas waktu 2022 tapi sampai sekarang belum selesai. Nah, ini salah satu contohnya pakai metode Geiger gitu dari gelombang seismik. Ini kita olah apa namanya dengan software. Ini pakai LS7 namanya. Ini software itu jadi dari sini tuh akan apa namanya akan ketahuan waktu tibanya T-res-nya ini selisihnya biasanya. Biasanya ya konsepnya yang kayak tadi tuh T mana, TS, TP, TS-nya mana, TP-nya mana gitu. Nah, kan itu inputan ya, TS sama TP itu inputan kalau untuk di center. Mana sih gelombang primer, gelombang sekundernya itu biasanya ini manual karena ini nggak ada software yang bisa meneliti. Jadi emang beda-beda interpretasi tiap peneliti satu, peneliti dua, sama peneliti tiga emang beda-beda. Tapi kan konsepnya sama. Biasanya umumnya awal terjadi di mana gitu. Itu gelombang P. Habis itu kadang-kadang gelombang S yang agak sulit karena gelombang S ini butuh apa ya, jam terbang biasanya. Jam terbang itu kayak udah 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 getol sama si bentuk si waveform ini baru bisa tahu itu oh ini S. Nggak mungkin orang baru banget langsung tahu ini S, ini S, ini S, ini enggak. Biasanya itu butuh waktu gitu ya. Nah, terus habis itu kan di bawah gunung api Sinabung itu kan permukaannya kan harus ada ini kan. Itu kan velocity model namanya. Kecepatan di bawah struktur bawah permukaan itu kayak gimana sih? Nah, saya ada kemarin tuh penelitian dari sebelumnya itu dia ini apa meneliti terkait velocity modelnya gitu. Velocity modelnya jadi dia ketahuan karena velocity model ini untuk mempresentasikan struktur bawah permukaannya kayak gimana sih Sinabung gitu. Jadi kan kita kalkulasi tuh kita perlu mengasumsikan mediumnya itu sama seperti medium yang ada di Sinabung gitu. Jadi kita makanya perlu masukkan velocity model.
dari velocity model itu kita tangkap, nah ini kan TS TP-nya. Nah, biasanya TS sama TP-nya itu jadi inputan gitu. Nah, baru deh keluar yang hipocenternya itu pakai software DAD ya. Jadi semacam kayak perlu inputan, habis itu dimasukkan inputan parameter kayak velocity model, kayak lokasi stasiun, lokasi TSTP, nanti akan ketahuan tuh hipocenternya. Nah, tapi ini yang inisial aja ya. Habis itu nanti keluar yang hipocenternya. Ini kalau gambar 3 dimensinya itu, kalau misalnya gunung, itu sebarannya di sekitar-sekitar sini gitu. Bentar. Ini udah ini masih banyak sih sebenarnya. Aduh, ini hiposenternya ini ya apa namanya gempa hiposenternya distribusinya ya. Ini Gunung Sinabung, ini hiposenternya itu ada di sini ya titik-titik ini hipocenter. Nah ini ada errornya, ya aku lagi aja. Ini setelah kita dapat ini, itu biasanya kita relokasi karena titik ini nggak kadang-kadang ada errornya gitu. Jadi makanya kita relokasi pakai IODD. Nah keluar tuh yang errornya itu warna yang merah itu inisial, yang after relocation itu yang warna biru. Nah biasanya biru ini biasanya mempunyai akurasi yang cukup tinggi dibandingkan yang inisial. Nah, ini pakai program lagi beda lagi, di program namanya. Jadi emang dalam analisa itu seismik itu butuh kayak programming gitu lah, semacam programming gitu, kayak coding gitu lah. Atau nggak tahu ya kalau di teknik sipil ya. Nah, jadi dari situ akan ketahuan misalnya hipocenter trennya emang bener hipocenter trennya itu ini tuh nol itu menunjukkan puncak. Jadi kalau ketahuan dari sini tuh kan mungkin lebih ini ketahuan arahnya aja sih dia ternyata udah deket sama puncak. Lokasinya emang deket puncak kan puncaknya sini emang nggak ini. Ini agak aku berbesar jadi nggak ketahuan sih gunung resolusi gunungnya itu karena ini satu area cukup besar gitu gunung apinya cuma di sini lah karena resolusi DM-nya agak agak sulit untuk dapat resolusi yang tinggi gitu ya. Jadi saya ambil yang DM yang kualitasnya dari DM Demnas itu, yang resolusi yang satu peta Indonesia itu. Nah, biasanya mungkin teknik sipil udah tahu lah kalau pemetaan apa lagi. Itu habis itu yang ini nol itu menunjukkan emang hipocenternya berarti ke arah kemana gitu. Itu nanti akan ketahuan dari situ. Nah, kemudian ada juga lagi terkait seismografi. Ya, ini saya juga lagi, tapi ini di jurnal internasional ya. Ya, ini lagi under review. Semoga aja apa namanya revisinya itu minor gitu ya. Itu lagi deg-degan juga sih. Semoga aja nggak major gitu ya. Ini di gunung api ya. Ini Sinabung juga terkait Sinabung. Nah, ini saya teliti pakai stasiun ini juga pakai stasiun seismik juga pakai metode seismik juga. Metode seismik terus habis itu dia dari rekaman kan ini kan seismik kan tadi kan seismik pasif jadi banyak banget kejadian gempanya. Nah, direkam tuh oleh sama ini pakai tripat gitu. Jadi dia akan ketahuan apa namanya ada sumber nih, ada gempa sumber banyak-banyak terus habis itu ada stasiunnya di sini, direkam yang di sini tadi itu dia akan ketahuan ripatnya di mana. Nah, ripatnya ini saya slice gitu. Kalau di slice ini velocity model yang tadi ya. Tapi kalau yang ini saya udah modifikasi seperti sebelumnya. Kalau ini udah saya pakai Veles, Veles itu semacam software gitu untuk mengupdate karena kan aku ini penelitiannya update, maksudnya tuh yang terbaru nggak mungkin saya pakai velocity model yang dulu gitu. Nah, velocity yang ini tuh saya udah update sesuai dengan periode di saya itu. Jadi ini bisa dipisah, bisa dikatain kalau ini tuh velocity model yang sekarang gitu lah ya. Seperti yang belum udah ada. Karena kan ada struktur bawah gunung itu kan berubah kan. Maksudnya itu dalam artian dia kan terus beraktivitas, pasti otomatis materialnya nggak berubah signifikan, cuma ada perubahan kan. Maksudnya tuh nggak seperti yang dulu banget gitu. Nah, jadi makanya ada update velocity model. Nah, ini saya pakai update velocity model, kemudian ketemu hipocenternya, dari ketemu hipocenternya, jadi nanti saya pakai resolusi tes. Jadi ketahuan apa namanya ini kan hipocenternya. Jadi ketahuan ini tuh resolusi tes itu maksudnya di sini tuh oh ini dari gelombang seismik itu oh ini resolusi yang paling bagus apa ya? Kalau saya namanya DRE itu diagonal resolution uh, apa gitu elevation apa gitu pokoknya DRE ya diagonalnya D itu habis itu apa namanya DRE itu yang warna hitam inilah ini yang daerah yang bagus untuk ngetahuin struktur bawah permukaan karena dia ini cukup apa namanya resolusinya bagus tinggi gitu. Kalau ini kan putih nggak jelek kalau diinterpretasi. Nah, di sinilah yang bagus dari data yang tadi ini dari data sebaran hipocenter ini itu kan ada stasiun yang tadi di mana. Nah, itu setiap hipocenter ini satu hipocenter akan terekam di stasiun. Nah, satu hipocenter juga akan terekam di stasiun semua. Jadi makanya nanti akan bentuk kayak struktur gitu, struktur bawah permukaannya di sini gitu. Ya, makanya ini nah, pakai resolusi checkerboard namanya itu untuk ngetahuin ternyata dia bagus gitu dari data yang ada resolusinya tinggi ini. Resolusi tinggi ini itu biasanya bagus. Maksudnya tuh ada warna-warna ini artinya dia kembali karena kembali itu artinya dia dikasih sintetik atau dikasih buatan terus bekerja gitu loh. Berarti kan model yang kita propose sebelumnya itu
sesuai dengan yang sebenarnya yang ada di sinabung bawahnya gitu. Nah, itulah kelebihannya pakai modeling ini ya. Jadi kita nggak perlu menggali-gali si gunungnya itu kayak gimana, kan struktur bawah gunung itu kan besar banget dan nggak mungkin. Nah, kita main sintetik aja gitu. Dari situ akan ketahuan struktur bawah permukaan tanpa tanpa perlu ngebor atau apa gitu, kan gali gitu. Itu kan manual banget dan itu kayak ya kita gunakan programming itu tadi sih, pakai programming, pakai hukum-hukum fisika gitu untuk ketahui struktur bawah permukaannya gitu ya. Nah, dari sini akan ketahuan diinterpretasi biasanya R1, R2, R3, R4 itu yang mana. Ini saya nggak sebutin semua ya, karena ini kan masih juga paper masih under review ya. Jadi ya nggak mungkin saya publish otomatis itu, karena kan masih belum gitu. Jadinya cuma kisaran aja, maksudnya itu kisaran aja gitu. Nah, ini apa namanya, untuk mengetahui struktur bawah permukaannya ternyata R2, R3, jadi di dalam itu kayak ini strukturnya. Apa namanya, ini tuh berdasarkan kecepatan ya, berdasarkan kecepatan gelombangnya aja, berdasarkan kecepatan gelombang seismik aja gitu. Jadi akan ketahuan struktur bawah permukaannya. Itu briefly aja ya. Nah, ini ada juga yang first motion, tapi yang saya lagi kerjain juga, itu terkait vokal mekanisme. Ini ini banyak banget sih, makanya habis dari hypocenter berpindah ke vokal mekanisme, berpindah ke karakteristik. Itu emang karena waktunya sedikit ya, jadi aku langsung ke ini aja. Ini pengaplikasian seismik aja ya. Seismik itu ternyata bisa juga untuk hypocenter, untuk karakteristik gempa, ternyata juga bisa untuk vokal mekanisme. Vokal mekanisme itu untuk mengetahui si migrating. Migrating biasanya itu migrating maknanya kemana gitu. Dari Februari, Januari, Februari, beda banget. Kalau bisnya diperbesar lagi, ini tuh warna biru, warna orange, warna ini sampai warna merah 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 dekat, berarti artinya ada migrasi magma dari sini ke sini gitu. Ini kan dekat ini dekat puncak kalau yang ini. Yang gempa yang ungu ini jangan ya, gempa ungu ini jangan diabaikan dulu karena ini gempa letusan, jadi beda ini periodenya. Kalau gempa letusan ini 1 tahun saya campur semua, tapi kalau yang ini enggak, yang Januari, Februari, Maret, April ini saya pisahkan berdasarkan bulan. Emang ada migrating magmanya gitu. Dari ini kan secara garis besar ya, warna orange, merah sama pink itu kan ada deket-deket sini gitu. Jadi ketahuan magmanya udah bergerak dari jauh ke permukaan gitu ya. Itu sih. Ya gimana nih? Ini teknik yang lagi yang tadi itu sih, untuk mensupport itu tadi sih. Ternyata ini ketahuan juga dari teknik setting dari Sumatera, itu bisa ketahuan stretching. Stretching itu kayak pergerakan magma. Jadi di gunung api itu beda dengan tektonik ya. Kalau di gunung api ternyata ada semacam kayak bukaan gitu, membuka dia. Jadi kalau dia ada magma, ini stretching lah, pokoknya pergerakan perubahan gayanya ke arah mana gitu. Biasanya kan kalau ada gaya nih, ada gaya bekerja di suatu medium, pasti gayanya itu searah dengan gayanya ke arah mana kan. Nah, tapi di gunung api ini beda. Dia itu biasanya tegak lurus karena dia itu membuka apa patah membuka si apa, jadi kayak tegak lurus gitulah. Itu kasaran apa sih itu, kalau misalnya kalau kurang dimengerti tolong kasih tahu ya. Cuma itu konsepnya agak ribet sih. Nah, itu kalau kasus yang dulu ini yang sinabung ya, sekarang dipindah ke Sakurajima. Itu zaman ini yang pas aku saya kerjain dulu juga. Itu kalau misalnya Gunung Api Sakurajima juga beda lagi tuh kasusnya. Kalau di Gunung Api Sakurajima itu letaknya di Jepang bagian selatan, itu karakteristiknya beda ya. Maksudnya itu memang tipenya juga beda, dan ini dekat sama permukaan dan dekat sama penduduk sekitar, namanya Kagoshima City gitu, di Kagoshima City gitu. Nah, itu dan ini sangat advance banget sih, udah apa namanya, udah well monitoring banget, sampai ada kayak tunnel-tunnel yang ditaruh di dalam gunungnya ini untuk memonitoring gitu. Ya. Nah, ini saya secara briefly aja ya.